Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Allah wujud. Bukankah sifat Allah itu wujud? Bagaimana sih menguraikan ini? Karena ini bahasa yang sangat sensitif. Semoga apa yang saya uraikan menurut apa yang saya ketahui tidak menyinggung saudara dan saudariku. Karena sebenarnya ini bahasa yang sangat sederhana. Menjadi rumit, menjadi berbelit-belit. Karena ini sebenarnya bahasa kesadaran. Bahasa sadar dan kesadaran. Mari kita coba untuk berbicara tentang hal ini dengan sadar dan kesadaran, bukan dengan ego, pamrih, dan arogan. Sifat Allah itu wujud. Lalu wujud Allah itu seperti apa? Karena sifat Allah itu adalah wujud, maka wujud Allah itulah di dalam sifatnya, bukan di dalam sifatku dan sifatmu. Karena ketika sifatku dan sifatmu ini adalah hamba, ini pengakuan, ini bahasa pengakuan. Sedangkan Allah itu tidak berbicara dengan mulut, tidak melihat dengan mata, dan tidak mendengar dengan telinga. Mari kita sama-sama merenung dengan sadar dan kesadaran. Di dalam sadar dan kesadaran ini nyata, saudara dan saudariku. Tidaklah rumit. Ini bukan hal yang perlu atau untuk dipertentangkan. Ini tentang kajian. Bahwasanya Allah itu tidak merahasiakan apapun tentang dirinya. Menjadi rahasia karena kita semua belum sadar akan hakikat kita yang sebenarnya. Jika kita sadar dengan jelas, dengan gamblang, kita menyadari bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika tiada yang ada,
kecuali Allah. Bukankah Allah di dalam sifatnya yang wujud itu adalah sifatnya, bukan sifat saya atau sifat panjenengan. Yang wujud itu adalah sifatnya. Semua kembali kepadanya. Bukankah sederhana sebenarnya saudara dan saudariku? Sederhana sekali. Ketika kita sadar jangan pernah mengakui ini loh aku, ini loh saya. Karena disitulah Allah berada. Allah berada di kesadaran kita semua. Siapapun kita, agama apapun kita, berkepercayaan apapun kita, apapun yang kita sebut, nama Tuhan tersebut ada di kesadaran kita semua. Tidak bisa diakui, saudara dan saudariku, tapi jelas bisa diketahui, bisa dirasakan, karena batasannya hanya Allah tidak berbicara dengan mulut, Allah tidak melihat dengan mata, dan Allah tidak mendengar dengan telinga. Mari kita memahami sepaham-pahamnya tentang hal ini, agar kita sadar, agar kita menyadari, dan agar kita bisa berkesadarannya. Agar kita bisa luas, seluas alam semesta ini. Ketika kita bisa luas dalam berwawasan,
dengan berdasar kepada dasar-dasar yang ada, kita akan bisa lebih bijak dalam bertindak dan bersikap. Bahwa sesungguhnya tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika tiada yang ada kecuali Allah, bukankah semuanya itu af'alullah, penggaweane Gusti Allah, bukan penggaweane saya, atau bukan penggaweane panjenengan? Semuanya itu adalah penggaweannya. Nya itu siapa? Nya itulah dia yang kita kenal siapa. Ada yang mengenal dia itu Allah, ada yang mengenal dia itu Roh Kudus, ada yang mengenal dia itu Sang Hyang Widiwasa. Silakan, siapapun yang kita kenal, semuanya adalah pekerjaannya, karena tiada yang ada terkecuali dia. Terlepas dari golongan apapun, terlepas dari agama apapun, karena Islam itu harus dapat merangkul saudara dan saudariku, merangkul yang di luar, yang kita ketahui di luar Islam, di luar apa yang kita percayai. Padahal rahmatan lil alamin itu seluas alam semesta ini. Saya berbicara dalam bahasa yang sangat sederhana, yang sangat mudah dipahami. Allah itu tidak merahasiakan apapun. Tidak. Tidak ada sedikit pun yang dirahasiakannya. Ketika kita semua itu sadar, hanya itu saudara dan saudariku. Ketika kita sadar, kita akan dapat melepaskan diri dari pengakuan.
Ini loh aku yang tukang beramal. Ini loh aku yang tukang berbuat kebaikan. Ini loh aku. Kalau tidak ada aku, dan seterusnya. Inilah penghalang bagi kita. Dan penghalang itu siapa yang menciptakan? Toh karena kita belum sadar. Iya kan? Karena kita belum sadar akan hakikatnya diri. Kita masih terus mengakui dan mengakui padahal seluruhnya mengarah ke diri. Ke diri saya, ke diri panjenengan, ke diri kita semua. Ketika kita berbicara tentang sadar dan kesadaran, lepas dari seluruh agama apapun, dari seluruh golongan apapun, inilah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dengan cara apapun, cara ibadah yang kita ketahui, tidak akan ada perdebatan tentang wujud Allah ketika siapapun dari kita bisa sadar. Siapapun tanpa terkecuali. Maka kita dengan nyata dapat menyaksikan wujudnya Allah. Nyata sekali, sangat nyata. Menjadi samar atau menjadi tidak nyata karena kita terbelenggu masih terbelenggu oleh ego kita masing-masing.
Coba dikala kita beribadah, heningkan, selain di dalam heningnya suasana, heningkan seluruh angan-angan, seluruh pamrih, maka kita akan dapat masuk ke kedalaman diri kita. Dan itu akan menggiring kita terus untuk senang menyendiri. Dalam artian menyendiri itu di dalam keheningan kita menghadap Sang Pencipta. Siapapun nama Sang Pencipta yang kita kenal, sama. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Pada hakikatnya tidak ada yang berbeda. Saya sengaja mengemas dalam bahasa yang sangat simpel, bahasa yang sangat mudah dipahami, bahasa yang berlaku untuk siapapun. Bahasa yang tadinya riskan menjadi sederhana, menjadi asik, karena tidak ada unsur untuk berdebat. Tidak. Karena niatnya kita saling mengingatkan bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita baca, ada wujudnya. Semua berwujud, harus berwujud, dan kita harus bisa mewujudkan apa yang kita baca tersebut. Agar kita semakin sadar, terus sadar, semakin sadar, semakin menyadari, dan berkesadaran. Berkesadarannya bukan kesadaran saya, bukan kesadaran panjenengan. Saya dan panjenengan itu hanya pengakuan.
Sedangkan di wilayah ini harus melepaskan diri dari seluruh pengakuan. Pasti kita bisa kok. Kita pasti bisa menemukan wujudnya Allah. Dan mewujudkan Allah. Terdengar ini sangat banyak yang ngeri katanya. Bagaimana mungkin orang saya itu diciptakan oleh Allah? Kok kita akan mewujudkan Allah? Ini yang sebenarnya. Yang dimaksud wujud dan mewujudkan Allah. Lepasnya pengakuan kita bahwa itulah wujudnya Allah. Artinya toh kita harus sadar. Sadar akan hakikat diri kita kan. Karena Allah itu sifatnya wujud. Maka wujudkan sifatnya itu. Apa? Rahman dan Rahim. Kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Bukankah tidak memilih-milih? Bukankah tidak memilah-milah? Kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Itulah sifat Allah. Semoga bahasa atau ngaji, kajian saya ini tidak menyinggung siapapun. Tidak ada yang tersinggung dan tidak menyinggung. Karena sama sekali karena ini kajian di atas syariat. Setelah syariat. Mau tidak mau, ini harus disampaikan. Ini sudah waktunya. Sudah tidak ada waktu lagi bahkan untuk menunda, dan menunda. Ini sudah zaman akhir. Semoga kita semua bisa sadar
bisa menyadari dan bisa berkesadaran hidup. Karena dari situlah kita berawal, dan laku itulah kita sedang berjalan, dan akan kesitulah kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.